Janji Allah janji pasti. Akan tetapi, mengapa masih banyak orang yang tidak merasakan janji Allah? Mengapa banyak orang yang sudah sholat, sudah banyak melakukan kebaikan, tapi belum merasakan hayatan thayyibah? Masih susah, masih gelisah, masih cemas, masih merasa krisis, masih terjadi konflik dan sebagainya. Itu bukan Allah yang mengingkari janji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa PKM TV, a'azzakumullah. Kita semua meyakini, memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha suci dari semua kekurangan, Maha suci dari semua keterbatasan, Maha suci dari semua kelemahan. Itulah makna subhanallah. Salah satu bentuk atau wujud kemahasucian Allah ialah bahwa Allah suci dari ingkar janji. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya kepada hamba. Karena ingkar janji itu kekurangan. Ingkar janji itu kelemahan. Ingkar janji itu keterbatasan. Allah Maha suci dari semua itu. Dengan kata lain, Allah pasti memenuhi janjinya kepada hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan mengingkari janji. Dalam ayat yang lain, Inna wa'dallahi haqqo. Sungguh janji Allah adalah janji yang benar. Allah menjanjikan kemuliaan kepada hambanya yang beriman. Allah menjanjikan ketenangan hidup, kegembiraan dunia akhirat kepada hambanya yang beriman dan beramal saleh. Allah berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan sedang dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami Allah pasti mengaruniakan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami Allah akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik berupa surga di hari akhirat terhadap apa yang mereka telah kerjakan di dunia. Janji Allah janji pasti. Akan tetapi, mengapa masih banyak orang yang tidak merasakan janji Allah? Mengapa banyak orang yang sudah sholat, sudah banyak melakukan kebaikan, tapi belum merasakan hayatan thayyibah? Masih susah, masih gelisah, masih cemas, masih merasa krisis, masih terjadi konflik dan sebagainya. Itu bukan Allah yang mengingkari janji. Akan tetapi, memang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa agar Allah memenuhi janjinya kepada hambanya, maka seorang hamba itu mesti memenuhi janjinya kepada Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Dan sempurnakanlah janjimu kepadaku. Aku Allah
akan menyempurnakan janjiku kepadamu. Apa janji kita kepada Allah? Sesungguhnya ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, itu janji. Asyhadu itu artinya aku bersaksi, aku berjanji, bahkan aku bersumpah bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ini yang mesti kita evaluasi. Betulkah semua ibadah kita tujukan hanya kepada Allah? Betulkah tidak ada lagi noda-noda syirik yang kita lakukan? Karena itu janji kita kepada Allah. Dalam kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga berjanji dalam syahadat yang kedua bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Janji itu berkonsekuensi bahwa kita mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beribadah kepada Allah mesti sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pengamalan syahadat yang kedua. Sudahkah kita sungguh-sungguh mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita salat seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita berzikir seperti dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dengan zikir yang banyak? Sudahkah kita membaca Al-Quran seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita berakhlak mulia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah bukti janji kita pada syahadat yang kedua. Inilah yang dituntut oleh Allah. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdiku. Sempurnakan janjimu kepadaku dalam 2 kalimat syahadat, agar Allah menyempurnakan janjinya kepada kita. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah bagi kamu pada diri Rasulullah teladan yang terbaik, liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan janji Allah, wal yaumal akhir, mengharapkan surga di akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang mau diakui zikirnya banyak oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, kalau kita merasa bahwa Allah belum memenuhi janjinya kepada kita, janganlah ada yang bersuudzon, jangan ada yang berjahat sangka kepada Allah, tapi koreksi diri kita. Sudahkah kita memenuhi janji kita kepada Allah dalam 2 kalimat syahadat itu? Diperkuat lagi ketika kita membaca surah Al-Fatihah lebih dari 17 kali sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Betulkah itu? Itu janji kita, ikrar kita, bahkan sumpah kita kepada Allah. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdiku. Itu yang kita ingat, bahwa Allah tidak memenuhi janjinya kepada saya karena boleh jadi saya belum memenuhi janji saya kepada Allah dalam 2 kalimat syahadat dan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan kita semua sungguh-sungguh mengevaluasi cara hidup kita, cara beriman kita. Sudahkah kita betul-betul memenuhi janji kita kepada Allah, agar Allah pun memenuhi janjinya kepada kita? Ingat sekali lagi, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Sempurnakan janjimu kepadaku, kata Allah. Allah akan menyempurnakan janjiku kepadamu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.